Tribuners, saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Score edisi spesial Piala Dunia untuk hari Minggu 27 November. Dan laga yang akan kita bahas adalah laga dari grup F yang mempertemukan Kroasia versus Kanada. Sudah bergabung dengan saya Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar. Kita sapa keduanya. Halo Bang Agus, Bang Oktora. Halo, Halo, Delta, malam. Mat. Ya, oke. Tentu tetap semangat di Piala Dunia kali ini. Grup F, Kroasia versus Kanada. Bang Agus ya di sini, Kroasia justru ditahan imbang. Tidak nyana sekali, kita tidak menyana, mengejutkan sekali Kroasia yang berstatus sebagai runner up Piala Dunia 2018 ditahan imbang oleh Maroko 0-0 di sini. Bagaimana pendapatnya Bang Agus seputar penampilan Kroasia di matchday sebelumnya? Iya, Kroasia memang tampil sangat dominan melawan Maroko ya. Penguasaan bola mereka sampai 64%. Yang kurang dari mereka hanyalah gol. Hanya gol aja yang kurang dari mereka. Itu karena mereka kurang klinis dalam penyelesaian akhir. Itu pun diakui oleh Modric ya. Modric mengatakan bahwa mereka harus lebih klinis dalam upaya mengubah peluang menjadi gol. Ya. Ya, selain itu kalau menurut Zlatko Dalic, pemain-pemain Kroasia itu kurang berani untuk menyerang karena mereka takut serangan balik dari Maroko. Oke, jadi tim sekelas Kroasia pun juga masih takut kalau kena serangan balik, kalau kena counter attack dari tim sekelas Maroko saat di pertandingan pertama, seperti itu ya Bang Agus ya? Iya. Oke, itu dari Kroasia. Bang Oktora, di sini Kanada justru mendapatkan kekalahan saat lawan Belgia dan sekarang Kanada menjadi juru kunci di grup F dengan 0 poin. Nah, bagaimana pendapatnya soal pengamatan permainan Kanada saat berjumpa dengan Belgia kemarin, Bang Oktora? Oke, kekalahan 1-0 bukan akhir dari peluang Kanada untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Kekalahan 0 mungkin masih kalah tipis lah ya. Jadi di pertandingan kedua, pertandingan terakhir nanti mereka harus bisa mengembalikan hasil minor tersebut menjadi hasil yang positif dan kemenangan diraih mereka di 2 pertandingan terakhir. Melihat performa dari Kanada menghadapi Belgia kemarin gitu ya. Kalau lihat dari skor memang Belgia ini cukup bisa mengimbangi lah ya. Cukup bisa mengimbangi dari Belgia. Mereka kebobolan pun di menit akhir. Babak pertama artinya apa? Konsentrasi biasanya itu pertandingan itu di babak di menit awal, menit akhir di setiap babaknya itu biasanya itu menjadi kelemahan dari sebuah tim ya. Nah, karena memperbaiki itu mereka harus fokus mulai dari menit pertama hingga menit ke 90 mereka harus tetap fokus menghadapi Kroasia yang notabene runner up Piala Dunia 2018 usia ya. Kanada saya kira sih harus bisa mendisiplinkan pemain belakang mereka ya. Mendisiplinkan pemain belakang mereka, kemudian mencoba untuk melakukan counter attack karena kita tahu kolektivitas dari Kroasia ini di pertandingan sebelumnya itu cukup luar biasa lah ya. Jadi saya kira sih di pertandingan selanjutnya di belakang harus lebih disiplin, lebih rapat lagi, menutup ruang gerak dari pemain Kroasia untuk melakukan shooting jarak jauh. Begitu. Ya, oke. Itu sekilas seputar permainan dari Kanada saat berjumpa dengan Belgia dan juga masih ada ujian ya untuk Kroasia karena match terakhirnya akan berjumpa dengan Belgia. Kita tidak tahu akan seperti apa hasil Kroasia melawan Kanada ini. Oke, ke Bang Agus Rianto. Saya mau mengingatkan lagi kalau Kroasia ditahan imbang oleh Maroko dengan skor 0-0 di sini. Berarti ada yang salah dong dengan lini depan dari Kroasia. Nah, kalau diamati ada nggak sih perubahan strategi yang akan dilakukan oleh Zlatko Dalic saat bertemu dengan Kanada nanti? Ya, kemungkinan besar Dalic akan mengubah pendekatan mereka terhadap pertandingan kali ini ya. Kalau mereka sebelumnya kurang berani melakukan serangan, bahkan waktu melawan Maroko, bahkan mereka hanya melepaskan 2 tembakan tepat sasaran ke gawang Maroko. Nah, melawan Kanada ini, saya kemungkinan besar Dalic akan menginstruksikan pemainnya untuk lebih berani keluar menyerang dan melepaskan tembakan-tembakan jarak jauh.
Gitu Mbak Delta. Ya, oke. Dan tentunya juga di sini Kroasia berstatus sebagai finalis punya ambisi untuk bisa menang saat versus Kanada karena targetnya juga tidak mau menjadi runner up lagi atau bahkan justru harus jadi juara untuk Piala Dunia 2022 kali ini. Dan untuk Kanada, Bang Oktora sudah tentu akan sangat berambisi untuk meraih poin penuh saat bertemu dengan Kroasia ini. Nah, Kanada lawan tim sekelas Belgia aja hanya kebobolan 1 gol di sini. Nah, prediksinya saat ketemu dengan Kroasia akan seperti apa permainan dari Kanada ini? Oke, pelatih John Hedman kemungkinan akan tetap menerapkan formasi 4-3-3 ya, 4-3-3. Tapi saya kira sih di posisi gelandang dia akan menempatkan gelandang yang benar-benar bertipikal bertahan yang cukup kuat ya. Mereka masih akan mengandalkan dari pemain Bayern Munchen, Alphonso Davies yang untuk bisa melakukan counter attack dan bisa membuka peluang striker dari Kanada, Jonathan Davies untuk bisa mencetak gol gitu. Kemudian saya kira sih gelandang dari Kanada ini harus bisa mematikan trio gelandang dari Kroasia ya yang kemarin bermain cukup bagus, cukup solid lah 3 gelandang ini. Mereka harus bisa benar-benar menutup ruang shooting jarak jauh dari mereka. Kita tahu ya, Brozovic, kemudian Modric, Kovacic, itu ada pemain-pemain yang mempunyai shooting jarak jauh yang cukup baik lah. Jangan sampai ada buat mereka mencetak menendang bola dari luar kotak penalti. Begitu Data. Ya, tapi juga di sini Kanada berpotensi untuk bisa merepotkan meski kalah dari Belgia kemarin, performanya juga terbilang juga cukup bagus karena penguasaan bola juga hanya selisih tipis, selisih sedikit dari Belgia. Di sini kemarin Kanada memiliki ball possession sebanyak 46, cukup bagus dalam sebuah permainan, apalagi lawan Belgia kan ya. Oke, Bang Agus, pemain kunci timnas Belgia, maksud saya pemain kunci timnas Kroasia seperti apa? Mungkin bisa bedah squad dari kiper, back, gelandang maupun penyerang. Kalau saya lihat pemain kuncinya tetap Luka Modric ya. Di tengah dia menjadi pemain kunci. Meski usianya sudah 37 tahun, tapi visi permainannya dia masih bagus dan permainan semakin lebih taktis melalui umpan-umpannya. Ya, jadi tetap dipegang oleh Luka Modric. Kemarin apalagi juga dia didukung sama Brozovic sama Kovacic ya. Ya, tentunya ya itu trio gelandang yang sangat mematikan dari Kroasia. Meskipun usia sudah 37 tahun, tapi juga waktu melawan Maroko tetap menjadi player of the match ya. Ini luar biasanya Luka Modric, jangan pensiun dulu lah ya. Siapa tahu Ballon d'Or masih bisa diraih. Oke, Bang Oktora, kalau ya. Jadi juara dunia Ballon d'Or milik Modric lah. Oke, saya setuju lah, enggak apa-apa ya. Sejauh Modric masih di Real Madrid juga saya tidak apa-apa. Oke, Bang Oktora tadi nama-nama mentereng, nama-nama mewah memang ada di skuad Kroasia dan juga skuad Kroasia lebih banyak pemain-pemainnya yang bermain di Liga Top Eropa. Brozovic, Kovacic, sampai Modric, Perisic, dan ik-ik yang lain juga sungguh kualitas pemainnya lebih jauh dibanding dari pemain Kanada. Nah, lantas bagaimana ini pemain-pemain yang ada di Kanada, siapa yang akan menjadi pemain kunci? Apakah tetap dimiliki oleh Alphonso Davies atau bagaimana? Oke, pemain kunci tetap ya. Alphonso Davies ini akan menjadi pemain kunci dengan pergerakan baik itu di sisi kiri ataupun nanti berubah posisi kanan. Saya kira pemain 23 tahun asal klub Bayern Munchen ini akan menjadi pemain kunci dari permainan timnas Kanada ya, dengan caps 35, kemudian sudah mencetak 12 gol, pemain bertinggi 183 cm ini saya kira akan tetap menjadi andalan dari timnas Kanada. Apalagi jika pelatih John Hedman bisa jeli menempatkan si Alphonso Davies ini lebih ke depan ya, pemain menggantung di lini pertahanan Kroasia. Jadi nanti pemain belakang ketika mendapatkan bola, pemain gelandang mendapatkan bola, bolanya akan terus mengarah ke ruang pergerakan dari Alphonso Davies ini. Begitu.
Ya, oke. Jadi nilai plus dari Alfonso Davies ini karena dia sudah merumput di Liga Top Eropa yakni bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Dan tentunya prediksi skornya di sini untuk pertanyaan terakhir Bang Agus berapa ini untuk Kroasia Kanada? 2-1 untuk Kroasia. 2-1 untuk Kroasia dan Kroasia diharapkan bisa meraih poin penuh dalam laga ini. Bang Oktora, berapa ini? Saya kebalikannya ya, saya 2-1 untuk Kanada. Justru malah mendukung Kanada di sini ya. Waduh, luar biasa ini. Menang Kanada berapa? 2-1, Bang. Betul, 2-1 untuk Kanada. Ya, tidak apa-apa. Terserah mau siapa yang menang, siapa yang kalah. Asalkan jangan sampai berakhir dengan skor kacamata, jangan sampai berakhir dengan seri, karena ini match day kedua. Biasanya kalau match day kedua ini akan sangat menentukan bagaimana masa depan dari timnas itu sendiri di sebuah turnamen. Oke, karena sudah berkali-kali di Piala Dunia ini, Piala Dunia 2022 ini berkali-kali sebuah pertandingan berakhir dengan skor imbang. Kita tahu semalam nonton Belgia Ekuador berakhir dengan 1-1, Inggris Amerika Serikat juga berakhir dengan 1-1. Jangan sampai Kroasia Kanada juga berakhir imbang. Pokoknya harus ada gol di situ karena seperti judulnya sama-sama memburu gol perdana dan semoga tercetak di match kedua ini. Terima kasih Bang Agus Rianto dan juga Bang Oktora Feriawan sudah bergabung dengan saya di sini ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Tribuners, jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 ini yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.